Di balik gemerlap lampu kristal dan aroma hidangan mewah berbintang 5, terkadang tersembunyi kebusukan yang tak tercium oleh hidung manusia biasa. Uang dan kekuasaan seringkali membutakan mata, membuat orang lupa bahwa karma selalu memiliki cara kerjanya sendiri. Bersiaplah, karena malam ini kita akan mengupas sebuah kisah tentang pengkhianatan di ibu kota, di mana kebenaran justru diungkap oleh sosok yang paling diremehkan oleh semua orang. Hendra adalah pemilik restoran Adibusana paling bergengsi di kawasan elit Senopati, Jakarta Selatan. Hidupnya dikelilingi oleh kesuksesan finansial, namun jiwanya perlahan mati tercekik oleh pernikahan yang dingin dengan Siska, seorang sosialita yang hanya peduli pada tas bermerek dan pesta arisan. Di sudut lain restorannya ada Bima, seorang bartender muda yang sinis dan tajam, serta Tari, seorang pencuci piring pendiam yang selalu menyembunyikan wajahnya di balik topi usang. Mereka semua terjebak dalam pusaran rutinitas yang menyesakkan, tanpa menyadari bahwa sebuah badai besar yang membawa ancaman mematikan dari masa lalu sedang bergerak menuju mereka. Sebuah konspirasi yang melibatkan kartel berbahaya bersiap untuk menghancurkan segalanya, dan garis antara kawan dan lawan akan segera terhapus. Hendra berdiri mematung di depan cermin besar berbingkai emas di ruang kerjanya yang kedap suara. Restoran mewahnya di kawasan elit Senopati baru saja menutup pintunya untuk pelanggan terakhir malam itu. Suara dengung pendingin ruangan terasa seperti jarum yang menusuk telinganya yang kelelahan. Dia menatap pantulan dirinya dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan. Guratan keriput di sekitar mata dan garis rahangnya yang mulai mengendur menceritakan kisah tentang pria paruh baya yang memberikan seluruh nyawanya untuk ambisi. Tidak ada waktu untuk liburan, bahkan sekadar untuk bernapas dengan tenang di balkon rumahnya sendiri. Dia membayangkan istrinya Siska, yang mungkin saat ini sedang tertidur lelap di atas ranjang sutra mereka. Atau lebih buruk lagi, sedang menghamburkan uangnya di kelab malam bersama teman-teman sosialitanya. Hidupnya terasa seperti cangkang kosong yang dilapisi kemewahan artifisial yang rapuh. Aroma kopi hitam yang mulai dingin di atas meja mahoninya menambah kesan pahit pada kesunyian malam itu. Hendra memijat pelipisnya yang berdenyut keras, mencoba mengusir bayangan kehancuran rumah tangganya yang semakin nyata. Dia adalah raja mutlak di restoran ini, dihormati oleh ratusan karyawannya. Tetapi di luar dinding berpanel kayu ini, dia hanyalah pria kesepian yang kehilangan arah dan tidak tahu cara untuk kembali bahagia. Lamunannya yang kelam tiba-tiba pecah oleh suara getaran telepon genggam di atas meja. Hendra menunduk, melihat selembar kertas dengan tulisan tangan rapi yang diletakkan oleh manajernya sore tadi. Itu adalah surat pengunduran diri. Hari ini adalah hari terakhir sang manajer bekerja, meninggalkan Hendra dalam kekacauan operasional yang luar biasa. Telepon itu terus bergetar, menampilkan nama Siska di layarnya. Hendra menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang ada di dasar dadanya, lalu mengangkat panggilan itu. Suara melengking istrinya langsung menembus telinga, menuntut penjelasan apakah Hendra akan pulang untuk makan malam, atau kembali mengabaikannya. Hendra berusaha melembutkan suaranya, memaksakan nada peduli yang terdengar palsu bahkan di telinganya sendiri. Dia menjelaskan bahwa beban pekerjaannya sedang menumpuk, manajernya baru saja keluar, dan besok dia harus menandatangani kontrak besar dengan pemasok bumbu yang baru. Namun, Siska tidak mau mendengar alasan apapun. Wanita itu mulai merajuk, melemparkan tuduhan-tuduhan tajam yang sudah dihafal Hendra di luar kepala. Bagi Siska, kesibukan Hendra hanyalah alasan untuk menghindarinya. Sementara semua kemewahan, tas desainer, dan perawatan kecantikan yang dinikmati Siska berasal dari keringat darah suaminya yang bekerja tanpa henti. Rasa frustrasi akhirnya menguasai akal sehat Hendra. Dengan jari gemetar menahan amarah, dia menekan tombol merah di layar ponselnya, memutus panggilan itu secara sepihak. Dia melempar ponselnya ke atas sofa kulit dengan kasar. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi yang meluap-luap. Siska tidak akan pernah mengerti tekanan yang dihadapinya setiap hari. Wanita itu hidup dalam gelembung kenyamanan yang tidak pernah tersentuh oleh kerasnya realitas. Hendra meraih surat pengunduran diri manajernya, meremasnya menjadi bola kecil, dan melemparnya ke sudut ruangan yang gelap. Dia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, merasa sangat letih. Malam ini dia tidak ingin pulang ke rumah mewahnya yang terasa seperti neraka beku. Dia lebih suka menghabiskan malam di ruang kerjanya, ditemani tumpukan dokumen dan kesunyian yang membisu.
Hendra melangkah keluar dari ruangannya, berniat untuk memeriksa keadaan dapur dan bar sebelum dia benar-benar mengunci dirinya. Langkah sepatunya menggema di lantai marmer restoran yang kini sepi, mengingatkannya pada betapa kosong hidupnya meskipun dia dikelilingi oleh harta yang melimpah ruah. Di area bar yang temaram, Bima sedang berdiri dengan postur tubuh yang terlalu santai untuk seorang karyawan. Pemuda itu memiliki tatapan tajam yang selalu terlihat sinis, seolah dia bisa membaca pikiran semua orang di sekitarnya. Lampu neon kebiruan memantul pada deretan botol minuman keras yang tertata rapi di belakangnya. Di tangannya, Bima memegang sebuah gelas kristal yang baru saja dicuci, memutarnya dengan gaya teatrikal bagai seorang pesulap yang bersiap mengeluarkan kelinci dari topinya. Beberapa pelayan wanita yang sedang beristirahat di dekat meja bar memperhatikan gerak-geriknya dengan penuh minat. Mereka menunggu pertunjukan rutin di mana sang bartender arogan ini akan merendahkan pencuci piring baru yang selalu bersikap dingin. Bima memang mendapat perintah langsung dari Hendra untuk membuat pencuci piring itu tidak betah dan mengundurkan diri. Hendra benci melihat wanita aneh kiriman yayasan penyalur tenaga kerja itu yang selalu menunduk dan tidak pernah tersenyum. Bima menatap ke arah pintu dapur yang berayun, menunggu mangsanya keluar. Suara dentingan es batu di gelas yang dia pegang memecah kesunyian, menciptakan ketegangan kecil di antara para karyawan yang menonton dalam diam. Pintu dapur terbuka perlahan, menampilkan sosok Tari. Wanita itu berjalan dengan langkah pelan namun pasti. Penampilannya sangat sederhana, bahkan cenderung kumal. Dia mengenakan seragam kebesaran, celemek plastik yang berbau sabun cuci dan sisa lemak, serta topi usang yang menutupi rambut dan sebagian wajahnya. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa aslinya di balik penyamaran menyedihkan itu. Tangannya yang dibalut sarung tangan karet basah terlihat pucat di bawah cahaya lampu. Tari berhenti di depan meja bar, membalas tatapan sinis Bima dengan sorot mata yang sepenuhnya datar, seolah emosinya telah mati rasa. Bima mengangkat gelas kristal itu tinggi-tinggi ke arah cahaya, lalu dengan gerakan merendahkan, dia menunjuk ke tepi gelas. Dia menuduh Tari tidak becus bekerja, mengklaim ada setitik debu yang masih menempel di sana. Suasana di sekitar bar menjadi tegang. Para pelayan mulai berbisik-bisik, melontarkan tawa tertahan yang bernada mengejek. Mereka menatap Tari dengan jijik, menanti ledakan tangis atau perlawanan dari wanita malang itu. Bau tajam dari cairan pembersih lantai menguar di udara, bercampur dengan aroma parfum mahal yang tertinggal dari para tamu. Namun, reaksi Tari sama sekali di luar dugaan semua orang. Wanita itu tidak menangis, tidak juga marah atau membela diri. Dengan ketenangan yang menakutkan, dia melepaskan sebelah sarung tangannya, mengambil kain bersih dari saku celemeknya, dan mengambil gelas itu dari tangan Bima. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tari mengusap bagian pinggir gelas yang dituduh kotor itu dengan gerakan perlahan dan hati-hati. Wajahnya tetap sedatar tembok batu. Setelah selesai, dia meletakkan gelas itu kembali ke atas meja bar dengan suara dentingan pelan yang menggema di ruangan yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Mulut Bima sedikit terbuka, kata-kata hinaan yang sudah dia siapkan mendadak tersangkut di tenggorokannya. Para pelayan wanita saling berpandangan dengan canggung, merasa tidak nyaman melihat ketegaran mental sang pencuci piring yang seolah terbuat dari baja. Tari hanya memberikan anggukan kecil dan sopan kepada Bima, lalu membalikkan badannya kembali ke arah dapur yang panas dan beruap. Dia menghilang di balik pintu ayun, meninggalkan Bima yang berdiri mematung dalam kebingungan dan kekalahan telak. Hendra, yang sejak tadi berdiri dalam bayang-bayang di dekat pintu masuk restoran, menyaksikan seluruh kejadian itu dengan rahang mengeras. Dia melangkah keluar dari kegelapan. Aura kemarahannya terasa begitu pekat, hingga membuat para pelayan menahan napas dan segera membubarkan diri. Aroma parfum maskulin yang berat menguar dari tubuh bos besar itu. Hendra berjalan menghampiri meja bar, menatap Bima dengan mata menyala penuh amarah. Dia menggebrak meja dengan kepalan tangannya, membuat deretan gelas bergetar hebat. Hendra menghardik Bima, merendahkan kemampuannya yang tidak bisa mengusir seorang pencuci piring rendahan. Dia menuduh Bima tidak berguna, dan memintanya membayar taruhan yang mereka buat secara sepihak. Bima, yang memiliki harga diri tinggi, tidak tersulut emosi. Dia tetap tenang, merogoh saku celananya, dan mengeluarkan selembar uang 100 ribuan yang lecek.
Dia meletakkan uang itu di atas meja tanpa berucap sepatah kata pun. Sikap Bima yang tidak peduli itu justru semakin memancing kemarahan Hendra yang memang sudah berada di ubun-ubun sejak pertengkarannya dengan Siska di telepon tadi. Hendra mencondongkan tubuhnya ke depan, urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan murka. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Dia meneriaki Bima, mengatakan bahwa dia benci melihat wajah Tari yang seperti kayu mati di restorannya. Hendra menuntut Bima memprovokasi wanita itu sampai dia menangis dan berhenti bekerja. Namun, Bima justru membalas tatapan bosnya dengan sorot mata analitis. Dengan suara tenang yang menusuk, Bima mengatakan bahwa Hendra sebenarnya sedang memproyeksikan kemarahan pribadinya kepada karyawan yang tidak bersalah. Bima menyebutkan bahwa dia pernah belajar psikologi, dan dia bisa melihat betapa hancurnya mental Hendra saat ini. Pernyataan Bima itu menjadi pelatuk yang meledakkan bom waktu di dalam diri Hendra. Merasa ego dan otoritasnya diinjak-injak oleh seorang pelayan, Hendra berteriak menggelegar, memecah keheningan malam restoran. Dia memecat Bima saat itu juga, menyuruhnya mengemasi barang-barangnya dan keluar dari tempat ini selamanya. Bima hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh arti, lalu melepaskan celemek kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Di dalam dapur yang pengap, Tari membuka sedikit jendela kecil yang menghadap ke gang belakang restoran. Dia memejamkan mata, menghirup udara malam Jakarta yang berbau aspal basah, asap knalpot, dan sisa hujan sore tadi. Udara kotor itu anehnya terasa lebih membebaskan daripada atmosfer beracun di dalam ruang makan restoran mewah ini. Dia mendengar teriakan kemarahan bosnya dari luar, dan dia tahu dengan pasti bahwa Bima baru saja dipecat. Rumor tentang dirinya selalu beredar luas di antara para staf. Ada yang bilang dia adalah gembel yang diselamatkan dari jalanan. Ada pula yang berbisik bahwa dia mantan narapidana. Tari tidak pernah peduli. Dia memilih untuk mengunci mulutnya rapat-rapat, bekerja sekeras kuda, dan menjadi bayangan yang tidak terlihat. Dunia ini terlalu kejam bagi wanita yang terlalu banyak bicara. Dia merapikan sarung tangan karetnya, menatap tangannya yang keriput karena terlalu lama terendam air panas bersabun. Masa lalunya yang gemilang terasa seperti mimpi di kehidupan lain. Saat ini prioritasnya hanyalah bertahan hidup untuk melihat matahari terbit keesokan harinya. Jam dinding menunjuk ke angka 1 dini hari ketika Tari akhirnya selesai membersihkan seluruh kerak pada panci terakhir. Dia melepaskan celemek plastiknya yang basah kuyup, menggantungnya di pengait besi. Dia kemudian melepas topi koki usangnya sejenak, mengusap keringat di dahi, lalu memakainya kembali, memastikan wajahnya tertutup rapat. Tari melangkah keluar dari pintu belakang restoran, menyusuri gang sempit yang remang-remang. Suara langkah sepatunya beradu dengan genangan air hujan. Di ujung gang, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip redup, sosok Bima berdiri menunggunya. Pemuda itu terlihat canggung. Tangannya memegang sebuah kantong plastik transparan yang mengepulkan asap tipis. Saat Tari mendekat, aroma harum mentega yang dipanggang, coklat manis, dan keju parut langsung menyergap indera penciumannya. Bima dengan ragu menyodorkan sekotak martabak manis yang masih hangat itu kepadanya. Dia menunduk, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, dan menggumamkan permintaan maaf yang tulus atas perilakunya di meja bar tadi. Dia mengakui bahwa dia hanya menjalankan perintah, namun tetap merasa bersalah telah bertindak seperti pria pengecut. Tari menatap kotak martabak itu sejenak, lalu mengangkat wajahnya menatap mata Bima. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, Bima bisa melihat sepasang mata yang menyembunyikan lautan kesedihan yang sangat dalam. Alih-alih mengusir pemuda itu, sebuah senyuman tipis yang sangat langka akhirnya terbit di bibir Tari. Suaranya terdengar serak namun lembut, mengundang Bima untuk memakan martabak itu bersama di tempat tinggalnya, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari sana. Bima tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka wanita sedingin es ini memiliki sisi yang begitu hangat. Undangan itu terasa seperti anomali, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada keraguannya. Bima mengangguk setuju. Mereka berdua berjalan berdampingan menyusuri trotoar Jakarta yang sepi, diiringi suara kendaraan yang sesekali melintas dengan cepat. Angin malam yang dingin menusuk tulang, tetapi keheningan di antara mereka terasa nyaman, tidak lagi dipenuhi oleh prasangka dan permusuhan seperti beberapa jam yang lalu di dalam restoran. Langkah mereka berhenti di depan sebuah bangunan rusunawa kumuh di pinggiran timur Jakarta.
Cat dindingnya sudah mengelupas parah, memperlihatkan semen kelabu yang ditumbuhi lumut hijau di bagian bawahnya. Bau selokan yang mampet dan sisa minyak goreng murahan menguar tajam di lorong-lorong yang gelap. Bima menelan ludah, merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang sangat jauh dari kemewahan tempatnya bekerja. Lampu neon di lorong berkedip mati nyala, menciptakan bayangan menakutkan di dinding. Bima tanpa sadar melontarkan komentar sinis, mengatakan bahwa tempat ini tampak seperti kuburan bagi orang-orang putus asa yang sudah dibuang oleh dunia. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya sebelum dia sempat berpikir. Dalam sepersekian detik, suasana berubah drastis. Di lorong yang remang itu, Tari berbalik dengan kecepatan kilat. Tangan rampingnya mencengkeram kerah jaket Bima dan mendorong pemuda itu keras ke dinding beton yang lembab. Siku Tari menekan pangkal tenggorokan Bima, cukup kuat untuk membuat pemuda itu terkesiap mencari udara. Mata Tari menatapnya tajam bagai mata pisau. Napas Tari terasa hangat menerpa wajah Bima, membawa aroma cengkeh dan seduhan kopi hitam yang kuat. Bima meronta kecil, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan yang nyata. Wanita yang selalu terlihat lemah dan menunduk ini ternyata memiliki refleks pertahanan diri seperti seorang petarung yang terlatih. Tari berbisik dengan nada rendah yang mengancam, mengingatkan Bima bahwa jika dia bisa mencuci piring dengan bersih, dia juga bisa membersihkan sampah yang berani menghina orang-orang lemah di sekitarnya. Bima tersedak, memohon maaf dengan terbata-bata, menyadari kebodohannya sendiri. Setelah melihat ketakutan yang tulus di mata pemuda itu, Tari melepaskan tekanannya. Dia mundur selangkah, merapikan kembali jaketnya yang lusuh. Dia berkata dengan dingin bahwa Bima harus belajar menjaga mulutnya, karena tidak semua orang yang diam itu tidak bisa melawan. Kejadian singkat itu meruntuhkan semua asumsi Bima tentang sang pencuci piring. Dengan lutut yang masih sedikit gemetar, dia mengikuti Tari menaiki tangga beton yang sempit menuju ke lantai 3 bangunan kumuh tersebut. Tari membuka pintu kayu yang berderit nyaring, mempersilakan Bima masuk ke dalam unit rusunawanya yang sangat sempit. Bima melangkah masuk dan langsung terkesiap. Kontras antara lorong yang menyeramkan dengan bagian dalam ruangan ini sungguh luar biasa. Meski sangat kecil, ruangan itu ditata dengan estetika yang menghangatkan jiwa. Tirai kuning cerah berkibar lembut tertiup angin malam dari jendela yang terbuka. Alih-alih lampu neon yang menyilaukan, ruangan ini diterangi oleh kap lampu buatan tangan dari anyaman rotan yang memancarkan cahaya keemasan. Sebuah tikar pandan yang bersih digelar di lantai, dilengkapi dengan bantal-bantal bermotif batik pesisir yang ceria. Tidak ada kursi atau meja makan mewah, hanya kenyamanan sederhana yang dirawat dengan penuh kasih sayang. Bima merasa seolah dia baru saja melangkah masuk ke dalam sebuah oase rahasia di tengah gurun beton Jakarta yang kejam. Dia memuji keindahan ruangan itu dengan tulus, dan kali ini, Tari membalasnya dengan senyuman yang benar-benar lepas dan nyata. Tari mempersilakan Bima duduk lesehan di atas tikar pandan, sementara dia pergi ke sudut ruangan yang berfungsi sebagai dapur kecil untuk merebus air. Bima meletakkan kotak martabak di atas nampan kayu, lalu pandangannya tanpa sengaja tertuju pada pintu kulkas tua yang berdengung pelan di dekatnya. Di antara tumpukan magnet kulkas murah, tertempel sebuah foto Polaroid yang sangat menarik perhatian. Foto itu menangkap momen bahagia di sebuah pantai berpasir putih di Bali, dengan latar belakang langit biru yang cerah dan pura kecil di kejauhan. Di dalam foto itu, ada seorang pria tampan dengan kulit kecoklatan yang sedang tertawa, lepas sambil menggendong seorang anak perempuan kecil bermata bulat. Di samping pria itu, berdiri seorang wanita muda yang luar biasa cantik, dengan rambut hitam pendek yang tertiup angin, mengenakan gaun putih yang elegan. Wanita di foto itu memancarkan keanggunan seorang bangsawan. Bima menatap foto itu cukup lama, mencoba menyatukan potongan teka-teki di kepalanya. Siapa keluarga bahagia ini dan mengapa foto ini ada di rusunawa kumuh ini? Suara gemericik air panas yang dituang ke dalam gelas membuyarkan lamunan Bima. Dia menoleh dan jantungnya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Tari berdiri di sana, memegang 2 cangkir teh hangat. Namun, dia bukan lagi Tari sang pencuci piring yang kumal. Dia telah melepaskan topi usang dan jaket tebalnya. Rambut hitamnya yang dipotong pendek bergelombang indah membingkai wajahnya yang oval. Kulitnya bersih dan bersinar di bawah cahaya keemasan lampu rotan.
Lehernya jenjang, dan postur tubuhnya tegak sempurna, menampilkan garis-garis keanggunan yang tidak bisa disembunyikan oleh kaos oblong usang yang kini dikenakannya. Bima menatapnya tanpa berkedip, menyadari bahwa wanita memukau yang berdiri di hadapannya ini adalah wanita yang sama dengan yang ada di dalam foto Polaroid itu. Topeng keputusasaan telah ditanggalkan, memperlihatkan identitas asli yang selama ini dikubur dalam-dalam di dapur restoran yang berminyak. Tari meletakkan teh di atas nampan dan duduk di hadapan Bima, menatap pemuda itu dengan tatapan tenang yang penuh tantangan. Bima menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata di kepalanya yang berputar. Dengan insting psikologisnya yang tajam, dia mulai membongkar deduksinya. Dia mengatakan bahwa dia selalu tahu ada yang salah dengan gestur Tari. Cara wanita itu memegang kain lap, cara dia berdiri saat mencuci piring, semuanya memperlihatkan disiplin tingkat tinggi, seperti seorang penari profesional yang terbiasa menjaga keseimbangan. Bima menunjuk foto di kulkas, menanyakan keberadaan pria dan anak kecil itu, serta mempertanyakan kebangkrutan tragis, macam apa yang bisa memaksa wanita sekelas Tari untuk bersembunyi di tempat kumuh ini dan bekerja sebagai kuli cuci piring. Tari terdiam sejenak. Dia menatap potongan martabak cokelat kacang di depannya tanpa selera. Angin malam berhembus masuk, menggerakkan tirai kuningnya. Setelah keheningan yang cukup lama, Tari akhirnya menghela napas. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi dari tatapan tajam pemuda ini. Dia memutuskan bahwa malam ini, di ruangan kecil ini, beban masa lalunya akan diceritakan. Dengan suara yang stabil namun menyimpan getaran perih, Tari mulai merajut kisahnya. Dia lahir di keluarga diplomat kelas atas di Jakarta Selatan. Masa kecilnya dihabiskan dengan berpindah-pindah negara Eropa, belajar bahasa asing, tata krama meja makan elit, dan balet klasik. Namun, jiwanya memberontak. Dia membenci kehidupan kaku yang dipenuhi kepalsuan para pejabat. Cintanya yang sejati adalah tarian tradisional kontemporer Indonesia. Saat orang tuanya memaksa dia masuk jurusan hubungan internasional, Tari memilih kabur dari rumah mewahnya. Dia merantau ke Bali tanpa sepeser pun uang dari keluarganya. Dia bergabung dengan sanggar tari independen, hidup dari panggung ke panggung, menari dengan kaki telanjang di atas pasir pantai hingga kakinya berdarah. Tetapi dia merasa sangat bebas dan hidup. Di sanalah dia menemukan jati dirinya yang sesungguhnya, membuang nama keluarga besarnya, dan merangkul kemiskinan yang membebaskan jiwanya. Di sanggar tari di Bali, itulah dia bertemu dengan Bagus, pria tampan yang ada di foto tersebut. Bagus adalah koreografer utama, seorang pria yang menari dengan api di dalam jiwanya. Mereka jatuh cinta dengan cepat dan liar, menyatukan visi mereka dalam setiap gerakan panggung. Mereka menikah dalam upacara sederhana di tepi tebing Uluwatu, dan tak lama kemudian, putri kecil mereka lahir ke dunia. Kehidupan mereka sangat sempurna. Tari dan Bagus mendapat kontrak untuk membuka festival seni internasional di Garuda Wisnu Kencana. Namun, takdir yang kejam sedang menunggu mereka. Di malam pembukaan yang megah itu, akibat korupsi dari kontraktor panggung yang menggunakan kayu lapuk untuk menekan biaya, panggung utama ambruk tepat saat Bagus sedang melakukan lompatan solo. Insiden itu mengerikan. Bagus tertimpa puing-puing baja. Meskipun nyawanya selamat, kedua kakinya hancur berkeping-keping. Dokter menyatakan bahwa Bagus mungkin bisa berjalan lagi suatu hari nanti, tetapi dia tidak akan pernah bisa menari lagi seumur hidupnya. Dunia mereka hancur, namun Tari menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Karena tarian tak lagi bisa memberi mereka makan, mereka mengalihkan gairah seni mereka ke dunia kuliner. Menggunakan sisa tabungan dan uang ganti rugi yang tidak seberapa, mereka membuka sebuah restoran kecil di Seminyak yang memadukan bumbu tradisional Nusantara dengan teknik masakan modern. Bakat seni mereka ternyata mengalir dalam cara mereka meracik rasa. Restoran itu meledak menjadi fenomena besar. Dalam waktu 2 tahun, mereka memiliki pelanggan dari seluruh dunia. Uang mengalir deras, dan kebahagiaan kembali mengetuk pintu keluarga kecil mereka. Namun, kesuksesan yang terlalu cepat menarik perhatian serigala-serigala yang kelaparan. Suatu hari, mereka didekati oleh kelompok pemasok bumbu rempah premium dari sebuah perusahaan yang tampak sangat profesional. Mereka menawarkan biji pala kualitas terbaik dari Banda dan vanila asli Papua dengan harga yang sangat menggiurkan. Tergiur oleh kualitas bahan tersebut, Bagus dan Tari menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang tanpa rasa curiga sedikit pun.
Mimpi indah itu segera berubah menjadi mimpi buruk yang berdarah. Kelompok pemasok itu sebenarnya adalah sindikat kartel narkoba kelas kakap. Mereka menggunakan karung-karung bumbu rempah murni milik restoran Tari sebagai kamuflase untuk menyelundupkan narkotika kualitas tinggi melintasi batas provinsi. Ketika polisi melakukan penggerebekan mendadak berskala besar di gudang restoran mereka, puluhan kilogram barang haram ditemukan di dasar karung cengkeh dan pala. Karena nama Bagus yang tertera sebagai penanggung jawab utama di semua dokumen hukum, dia langsung ditahan malam itu juga. Bagus yang kondisinya memang sudah lemah secara fisik dan mental akibat kehilangan karier tarinya, tidak sanggup menahan kerasnya interogasi dan kejamnya kehidupan penjara. Hanya berselang 2 minggu setelah penahanannya, sebelum pengadilan sempat digelar untuk membuktikan ketidaksalahannya, Bagus meninggal dunia di balik jeruji besi akibat serangan jantung yang parah. Dunia Tari runtuh seketika, tertimpa puing-puing pengkhianatan yang tak termaafkan. Sadar bahwa kartel itu tidak akan ragu untuk membungkamnya dan putrinya agar rahasia mereka aman, Tari tidak punya pilihan lain. Dia tidak sempat menghadiri pemakaman suaminya dengan layak. Malam itu juga, bermodalkan 1 tas pakaian dan sisa uang tunai yang dia sembunyikan di bawah kasur, Tari menggendong putrinya yang sedang tidur dan melarikan diri menggunakan bus malam menuju Jakarta. Dia meninggalkan seluruh aset restorannya yang disita negara. Tiba di ibu kota yang kejam, dia mencari perlindungan di sebuah yayasan rahasia untuk wanita korban kekerasan dan ancaman. Yayasan itulah yang mencarikannya kamar rusunawa kumuh ini dan menitipkan putrinya di fasilitas panti asuhan siang hari yang aman saat dia bekerja. Yayasan itu pula yang menempatkannya bekerja sebagai pencuci piring di restoran Hendra. Tari menyamar, mematikan perasaannya, dan menjadi hantu tanpa wajah untuk memastikan para pembunuh suaminya tidak pernah bisa melacak keberadaannya. Bima mendengarkan seluruh kisah itu dengan mata berkaca-kaca, merasakan kemarahan yang membakar dadanya atas ketidakadilan yang menimpa wanita hebat ini. Sementara itu, di sebuah rumah mewah bergaya Mediterania di kawasan Pondok Indah, Hendra baru saja melangkah masuk melewati pintu depan yang besar. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ruang tamu itu berantakan luar biasa. Pecahan vas porselen antik dari Tiongkok, serpihan gelas kristal bacarat, dan buku-buku mahal berserakan di atas karpet Persia. Siska, istrinya, sedang duduk di sofa dengan riasan wajah yang luntur akibat air mata buaya. Rambut panjangnya yang disambung berantakan menutupi wajahnya. Wanita itu tampak seperti artis sinetron murahan yang sedang berakting menderita. Saat melihat Hendra masuk, Siska kembali melolong. Menuduh Hendra sengaja menyiksanya dengan kesepian, menuduhnya memiliki puluhan wanita simpanan di luar sana. Hendra tidak merespons, wajahnya sedatar marmer. Dia berjalan melewati pecahan kaca yang berderak di bawah sepatu kulitnya, sama sekali mengabaikan tangisan histeris istrinya. Hatinya sudah mati untuk wanita ini, dia hanya ingin tidur dan melupakan bahwa hidupnya adalah sebuah kesalahan yang sangat mahal. Hendra masuk ke kamar tidur tamu, menolak untuk tidur di ranjang utama bersama istrinya. Dia merebahkan tubuhnya yang remuk di atas kasur dengan pakaian kerja yang masih melekat. Saat wajahnya menyentuh bantal, keningnya berkerut tajam. Ada aroma yang sangat mengganggu menusuk hidungnya. Bau manis yang kental, berat, dan memualkan dari parfum mewah yang sangat spesifik. Itu adalah aroma parfum yang sama yang pernah Siska berikan padanya tahun lalu, yang langsung dibuang oleh Hendra karena baunya membuat kepalanya berdenyut sakit. Siska tidak pernah menggunakan parfum pria itu. Mengapa bantal di kamar tamu ini berbau tajam seperti parfum itu? Kesadaran menghantam Hendra seperti palu godam. Seseorang telah tidur di ranjang ini. Seorang pria, di rumahnya sendiri, di saat dia sedang mati-matian menyelamatkan bisnisnya dari kebangkrutan. Rasa muak dan jijik menguasai kerongkongannya. Istrinya tidak hanya materialistis dan egois, tetapi wanita itu juga telah membawa selingkuhannya masuk ke dalam rumah ini. Hendra menatap langit-langit kamar dalam kegelapan. Matanya menyala dengan dendam yang dingin. Dia tidak akan meledak sekarang. Dia akan merencanakan kehancuran mereka secara perlahan. Keesokan paginya, matahari Jakarta bersinar terik tanpa ampun. Hendra tiba di restorannya lebih awal dengan wajah yang sulit dibaca. Matanya memiliki lingkaran hitam yang dalam. Tak lama setelah restoran dibuka untuk persiapan,
pintu depan berayun terbuka. Siska melangkah masuk dengan gaya angkuh, mengenakan gaun desainer berwarna merah menyala dan kacamata hitam besar. Di belakangnya, mengekor seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja hitam ketat dan tato yang menyembul dari kerahnya. Siska berjalan menghampiri Hendra dengan senyum manis yang menjijikan, mencium pipinya, dan mengumumkan bahwa dia telah membawa solusi untuk masalah manajer dan bartender yang baru saja berhenti. Pria di belakangnya itu diperkenalkan sebagai kandidat yang sangat berbakat. Saat pria itu melangkah maju untuk bersalaman, udara di sekitar Hendra seketika dipenuhi oleh bau tajam yang memualkan. Bau parfum yang sama persis dengan yang ada di bantal kamar tamunya semalam. Jantung Hendra bergemuruh, namun dia memaksa bibirnya melengkung membentuk senyum palsu yang mematikan. Dia menerima pria itu bekerja saat itu juga, menyilakannya masuk ke dalam perangkap yang belum dia buat. Siska yang merasa menang, menarik lengan suaminya dan berbisik dengan nada licik. Dia tahu bahwa siang ini Hendra akan mengadakan rapat penting dengan pemasok bumbu rempah yang baru, yang sangat krusial untuk menu musim depan restoran. Siska mengusulkan ide yang kejam. Dia ingin Hendra memanggil si pencuci piring kumal yang sangat dia benci itu ke ruang rapat VIP. Hendra harus memperkenalkan pencuci piring itu kepada para tamu sebagai istrinya yang bodoh dan kampungan, hanya untuk mempermalukan wanita itu. Siska berencana akan masuk di tengah rapat untuk menyelamatkan situasi dan menertawakan kehancuran mental si pencuci piring. Mendengar rencana picik istrinya, otak Hendra berputar cepat. Dia tidak peduli pada pencuci piring itu, tapi dia menyadari ada sesuatu yang ganjil. Dari mana Siska tahu tentang rapat rahasia dengan pemasok bumbu ini? Hendra menyetujui rencana Siska dengan patuh. Namun di dalam kepalanya, dia sedang mengatur bidak catur untuk menghancurkan istri dan selingkuhannya dalam satu pukulan telak yang tak akan pernah mereka duga. Pukul 1 siang, sebuah mobil SUV hitam mengkilap berhenti di depan restoran. Dua orang pria berjas rapi melangkah turun, membawa koper kulit berisi dokumen dan sampel bumbu. Mereka disambut dengan hangat oleh Hendra dan dibawa masuk ke ruang rapat VIP yang kedap suara. Di saat yang sama, Hendra menyuruh stafnya untuk memanggil Tari dari dapur basah. Tari masuk ke ruang VIP tanpa melepaskan celemek plastiknya yang kotor atau topi usangnya. Dia berdiri di sudut ruangan dengan wajah menunduk, persis seperti skenario yang diinginkan Siska. Hendra dengan senyum sinis menunjuk ke arah Tari, memperkenalkan wanita kumal itu kepada para pemasok sebagai istrinya yang sangat setia membantu di dapur. Kedua pemasok itu saling berpandangan dengan canggung, mencoba menyembunyikan rasa jijik mereka demi menjaga kelancaran bisnis. Salah satu dari mereka, seorang pria berkepala pelontos dengan bekas luka kecil di alisnya, membuka koper dan menyodorkan dokumen kontrak jangka panjang ke hadapan Hendra. Dia menjanjikan suplai eksklusif bumbu Nusantara kualitas terbaik yang akan membuat restoran Hendra tak tertandingi di Jakarta. Hendra mengambil pena emasnya, bersiap untuk menandatangani dokumen yang akan mengikat restorannya dalam perjanjian besar itu. Namun, sebelum ujung pena menyentuh kertas, sebuah suara serak yang tenang menghentikannya. "Jangan tanda tangani itu," ucap Tari. Dia melangkah maju dari sudut ruangan, melepaskan topi usangnya, membiarkan rambut hitamnya tergerai. Dia berjalan mendekati meja kaca bundar itu. Pria berkepala pelontos itu mendongak. Matanya melebar dalam horor yang tak terlukiskan saat dia mengenali wajah Tari. Tari mengambil kontrak itu dari bawah pena Hendra dan membacanya dengan cepat. Matanya menyipit penuh kebencian. Dia mengenali logo perusahaan cangkang ini. Dia menatap kedua pria itu tajam. Dengan suara lantang yang menggema di ruangan, Tari membongkar kedok mereka. Dia mengatakan kepada Hendra bahwa kontrak ini adalah jebakan kematian, bahwa karung bumbu yang akan dikirim berisi narkoba, dan orang-orang ini adalah sindikat pembunuh yang sama, yang telah menghancurkan hidupnya dan merenggut nyawa suaminya di Bali bertahun-tahun yang lalu. Kepanikan seketika meledak di dalam ruang VIP. Kedua pria itu mencoba meraih senjata dari balik jas mereka, tetapi Hendra yang telah menyadari bahwa selingkuhan istrinya adalah bagian dari kelompok ini, tidak tinggal diam. Dia sudah mengantisipasi hal buruk dan menekan tombol panik di bawah meja beberapa menit sebelumnya. Pintu ruang VIP didobrak terbuka. Bima, yang ternyata diam-diam kembali atas panggilan darurat Hendra pagi tadi,
menerjang masuk bersama beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap yang telah bersiap di luar restoran. Baku hantam singkat terjadi, meja kaca pecah berantakan, dan aroma bumbu rempah bercampur dengan bau keringat dan darah. Dalam hitungan menit, kedua pemasok itu diborgol dan ditekan ke lantai marmer. Di saat yang bersamaan, polisi lain meringkus Siska dan selingkuhannya di area bar. Siska menjerit histeris, kutukan dan tangisannya menggema di seluruh ruangan saat tangannya diborgol. Skema kotor mereka untuk menyelundupkan narkoba melalui restoran Hendra dan merebut asetnya telah hancur lebur di tangan seorang pencuci piring yang selama ini mereka anggap sebagai sampah tak berharga. Sore itu, di bawah langit Jakarta yang mulai menguning, restoran telah diamankan oleh pihak berwajib. Hendra duduk kelelahan di kursi barnya, menatap Tari dan Bima. Dia memandang pemuda itu dengan mata berkaca-kaca, meminta maaf atas segala arogansinya. Sebuah rahasia besar akhirnya terungkap. Hendra mengakui bahwa Bima adalah darah dagingnya sendiri dari masa mudanya yang kelam, yang ia telantarkan demi mengejar kekayaan buta. Bima terdiam. Namun perlahan raut kebenciannya luluh melihat penyesalan tulus pria tua yang kini kehilangan segalanya, kecuali restorannya. Hendra kemudian menoleh pada Tari, menyerahkan kunci sebuah apartemen layak huni dan sertifikat saham restorannya sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa dan bisnisnya. Setahun kemudian, kehidupan berputar indah. Restoran itu kini dikelola dengan brilian oleh Tari, sementara Bima menjadi kepala operasional yang dihormati. Di sebuah malam yang gerimis, Bima akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Di bawah payung yang sama, dia menatap mata Tari yang kini bersinar bahagia dan melamarnya untuk memulai lembaran baru bersama. Keadilan telah ditegakkan dan cinta selalu menemukan jalannya di atas puing-puing kehancuran. Roda nasib memang selalu berputar. Kesombongan dan pengkhianatan Siska membawanya pada kehancuran di balik jeruji besi, sementara ketabahan Tari, sang pencuci piring, mengubahnya menjadi pemimpin yang dihormati dan menemukan kembali cinta yang hilang. Terima kasih telah menyimak kisah penuh ketegangan ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan channel kami, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Menurut kalian, pelajaran terbesar apa yang bisa kita ambil dari kisah ketegaran Tari? Tulis pendapat kalian yang paling menarik di kolom komentar di bawah.